Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Nah, halo, apa kabar kalian semua? Nah, pada kesempatan kali ini, kami ingin melaksanakan sebuah diskusi bahasa mengenai sebuah topik. Namun, sebelum ke agenda inti, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niken Stianingrum dari PSKB kelas A, dan rekan saya, Sangayu Putri Sinaryani dari PSKB kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan sebuah diskusi bahasa mengenai sebuah topik, yaitu berbicara di depan umum atau lebih dikenal dengan istilah asing public speaking. Sebelum membahas ke aspek yang lebih spesifik, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari public speaking itu terlebih dahulu. Nah, menggarisbawahi berbicara di depan umum. Apabila saya penggal satu persatu, maka saya akan membagi menjadi dua, yaitu berbicara dan di depan umum. Menurut saya, berbicara adalah proses bagaimana kita menyampaikan suatu maksud melalui suara kita. Sedangkan di depan umum berarti mengenai seluruh atau banyak orang. Nah, kalau menurut Ayu bagaimana nih? Nah, saya setuju banget dengan apa yang dibilang sama Niken, bahwa public speaking itu adalah berbicara di depan banyak orang. Dan saya mau menambahkan sedikit, menurut saya, public speaking merupakan kemampuan diri untuk menyampaikan informasi maupun pesan kepada khalayak banyak. Wah, benar sekali tambahan dari Ayu. Baiklah, kalau begitu, jika disimpulkan dari pendapat kita berdua nih Ayu, berbicara di depan umum berarti bagaimana kita memiliki kemampuan untuk berbicara dan bersuara untuk menyampaikan kata-kata yang memiliki maksud tertentu kepada khalayak umum agar maksud yang kita harapkan dapat tersampaikan kepada pendengar. Bukankah begitu, Ayu? Ya, benar sekali. Baiklah, beranjak dari definisi, sekarang kita akan membahas mengenai aspek jenis-jenis sekaligus tujuan dari berbicara di depan umum. Nah, kalau menurut Ayu sendiri, apa saja sih jenis-jenis dan tujuan dari berbicara di depan umum itu? Nah, jadi untuk berbicara di depan umum atau public speaking ini memiliki beberapa banyak jenisnya nih. Nah, jadi jenis-jenis berbicara di depan umum itu menurut saya yang pertama itu pastinya ada pidato. Nah, adapun tujuan dari pidato itu sendiri yaitu untuk mempengaruhi banyak orang agar lebih mengerti, memahami, serta dapat memberikan motivasi untuk banyak orang. Nah, lalu untuk yang kedua ada ceramah. Nah, tujuan dari ceramah itu sendiri yaitu untuk meyakinkan pendengar tentang suatu hal yang disampaikan pembicara. Nah, lalu untuk yang ketiga ada presentasi. Nah, tujuan dari presentasi yaitu untuk menunjukkan atau menjelaskan suatu topik yang membuat orang banyak menjadi mengerti dan memahami tentang hal-hal yang atau topik-topik yang dipresentasikan. Lalu yang keempat yaitu ada debat. Nah, tujuan debat itu sendiri yaitu untuk menyampaikan dan mempertahankan argumen yang disampaikan berdasarkan fakta dan pola pikir kita yang logis. Nah, lalu yang terakhir nih yaitu ada MC atau membawakan sebuah acara. Nah, tujuan MC itu yaitu orang yang bertugas untuk memandu jalannya sebuah acara seperti pertunjukan, hiburan, pernikahan, acara resmi, dan sejenisnya nih. Wah, sudah sangat jelas sekali ya jenis-jenis dan tujuan dari Ayu. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin saya tambahkan. Kalau begitu, kita akan beranjak ke aspek selanjutnya yaitu penggunaan bahasa. Nah, apabila berbicara di depan umum, tentunya harus menyesuaikan bahasa yang digunakan tergantung konteks tujuan dari public speaking tersebut kan Ayu? Benar sekali. Nah, misalnya, kita tidak mungkin nih di ajang debat bahasa Indonesia menggunakan bahasa gaul atau bahasa sehari-hari. Hal tersebut tidak etis, bukan? Mengingat di sana tentunya dihadiri oleh banyak orang dari berbagai latar belakang. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang pidato terlebih dahulu nih, Ayu. Nah, kalau menurut saya, saat kita berpidato, kita harus menggunakan bahasa baku, bahasa yang mudah dipahami, suara yang lantang dan jelas, serta adanya penghayatan dalam penyampaian pidato. Agar apa? Agar audiens dari pidato kita mendapatkan esensi dari pidato yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya saya ingin membahas mengenai debat. Saat kita berdebat, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baku dan tidak bertele-tele, agar argumen yang disampaikan mudah dipahami dan tidak menghabiskan banyak waktu. Bukan begitu, Ayu? Ya nih, benar banget. Nah,
sekarang saya ingin melanjutkan ya, yaitu pembahasan tentang presentasi nih. Nah, bagaimana sih sebuah presentasi itu harus dibawakan? Nah, sebuah presentasi harus disampaikan menggunakan bahasa baku, bahasa yang mudah dimengerti, kata-kata atau bahasa yang sopan, memakai kata-kata yang tepat sehingga tidak boros kata dalam penyampaian topik yang dipresentasikan. Lalu selanjutnya itu tentang MC nih. Nah, saat kita membawakan acara yang dimana berisi banyak orang, nah kita tuh bertanggung jawab untuk membawa atau memimpin kelancaran sebuah acara. Dan tentunya kita harus menggunakan bahasa baku yang baik dan benar, serta santun, yaitu bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain saat membawakan acara. Nah, lalu untuk yang terakhir yaitu ada ceramah. Nah, walaupun ceramah ini cenderung disampaikan atau dibawakan oleh orang-orang tertentu saja, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa penceramah juga harus memperhatikan penggunaan bahasanya. Nah, saat berceramah, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sopan, mudah dimengerti, atau familiar di orang banyak, serta tidak berbelit-belit dalam penyampaian informasinya nih, Niken. Betul sekali nih, dari Ayu sudah sangat lengkap sekali ya. Nah, sepertinya pembahasan kita sudah kita bahas secara lengkap semua nih Ayu. Kita sudah membahas mengenai definisi, jenis-jenis dan tujuan, dan yang terakhir tadi adalah penggunaan bahasa. Nah, maka dari itu saya izin menyimpulkan ya dari diskusi kita pada hari ini. Jadi, berbicara di depan umum merupakan proses bagaimana kita menyampaikan suatu maksud melalui suara kita dengan berbicara di depan khalayak umum atau orang banyak. Nah, berbicara di depan umum itu tadi memiliki banyak jenis yang memiliki tujuannya masing-masing, sekaligus memiliki penggunaan bahasanya masing-masing. Nah, karena pembahasan kita sudah selesai, maka dari itu diskusi bahasa mengenai public speaking atau berbicara di depan umum kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nah, kami berdua izin untuk undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan sampai jumpa. Jumpa.